Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah yang masih memberikan kita kesehatan. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Faktor yang mempengaruhi ketidakotentikan nilai hasil belajar siswa pada pembelajaran daring masa COVID-19 ini. Perkenalkan, nama saya Royahatul Jannah. Ini profil saya di samping. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Budi Manfaat yang telah membantu dan membimbing saya dalam proses penyusunan proposal ini. Oke, presentasi ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah bab pendahuluan, sesi kedua mengenai kajian konseptual dan kajian teori, dan yang ketiga mengenai desain penelitian dan metodologi penelitian. Dari judul yang telah saya paparkan tadi, kenapa sih saya melakukan penelitian ini? Pasti di latar belakangnya sesuatu hal yang sangat menarik. COVID-19 ini telah berlalu sangat lama, hampir 1 tahun, dan berdampak sangat besar bagi berbagai bidang. Salah satunya yaitu bidang pendidikan, di mana para pelaku pendidikan harus beradaptasi secepat mungkin dan mencari solusi yang terbaik untuk masa pandemi ini, di mana dari dibuatnya undang-undang dan peraturan mengenai COVID-19, dibuatnya kurikulum darurat, dan beralihnya sistem pembelajaran luring atau offline menjadi pembelajaran daring. Perubahan sistem pembelajaran dari luring atau offline menjadi daring atau online ini berdampak sangat besar dan menimbulkan masalah-masalah yang sangat banyak pada awal penerapannya, dari mulai sinyal internet yang sangat susah, terus beberapa siswa yang belum memiliki smartphone, dan bahkan pemilihan media yang tepat untuk pembelajaran daring yang optimal. Sobron tahun 2020 mengatakan bahwa pembelajaran daring atau pembelajaran berbasis online ini sangat membutuhkan kesiapan pengajar dan fasilitas yang memadai. Namun pada kenyataannya, banyak sekali pengajar yang belum siap menghadapi pembelajaran berbasis daring ini, dan fasilitas yang belum bisa dibilang cukup. Dari wawancara yang saya lakukan terhadap beberapa siswa MTSPIU Tenajar Lor kelas 7 semester genap tahun ajaran 2019-2020, terdapat ketidakotentikan nilai hasil belajar siswa. Di sekolah tersebut, pembelajaran hanya menggunakan WA group, di mana guru hanya memberikan tugas berupa foto dan penjelasan menggunakan voice note. Begitupun saat ulangan akhir semester berlangsung. Ini menjadi kekhawatiran bagi saya dan fokus penelitian saya. Apa sih faktor yang menyebabkan ketidakotentikan nilai hasil belajar siswa tersebut? Jika hal ini terus terjadi dan tidak ada perbaikan, maka keotentikan rapor sebagai hasil evaluasi kinerja siswa akan diragukan. Perbaikan mestinya bisa dilakukan dari perubahan media dan metode yang dipilih untuk pembelajaran daring. WA Group masih bisa digunakan untuk komunikasi 2 arah antara guru dan siswa. Pemberian video-video pembelajaran yang dibuat oleh guru itu dinilai akan sangat membantu siswa dalam pemahaman materi yang sedang dipelajari. Dan perubahan sistem ulangan akhir semester menggunakan bantuan Zoom meeting akan mempermudah guru mengawasi kinerja dan tingkat kemandirian siswa dalam mengerjakan ulangan akhir semester tersebut. Beberapa hal yang saya paparkan tadi, saya menyimpulkan bahwa latar belakang penelitian saya adalah terjadinya peningkatan hasil belajar siswa pada MTSPIU Tenajar Lor kelas 7 semester genap tahun ajaran 2019-2020 tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan keterampilan dan sikap siswa pada pembelajaran daring COVID-19. Lalu tujuan dari penelitian saya adalah untuk mengetahui faktor apa sih yang mempengaruhi ketidakotentikan dari nilai hasil belajar siswa pada masa pembelajaran daring COVID-19 ini. Lalu manfaat dari penelitian saya diharapkan untuk para guru, diharapkan penelitian saya akan membantu guru untuk
mengetahui apa sih faktor yang mengakibatkan ketidakotentikan nilai hasil belajar siswa pada masa pembelajaran daring COVID-19 ini. Dan untuk universitas, semoga penelitian saya dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Dan bagi saya sendiri, hasil penelitian ini menjadi pengetahuan baru bagi saya dan pengalaman yang sangat berharga. Masuk ke bab 2, kajian konseptual dan kajian teori. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet dalam proses pembelajarannya, di mana siswa memiliki keleluasaan untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Namun dalam pembelajaran daring ini, kesiapan pengajar dan fasilitas yang memadai adalah faktor yang sangat penting untuk mendukung pembelajaran yang optimal. Lalu dalam kurikulum 2013, penilaian hasil belajar ini menggunakan penilaian otentik. Penilaian otentik ini merupakan pengumpulan informasi mengenai perkembangan siswa dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap menggunakan berbagai teknik sehingga dapat mengukur secara akurat tingkat tercapainya tujuan pembelajaran dan penguasaan pembelajaran yang ditempuh oleh siswa. Menurut taksonomi Bloom, hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku dari hasil belajar itu sendiri dari ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, sehingga saya menyimpulkan bahwa pembelajaran seharusnya memberikan perubahan dari segi keterampilan, pengetahuan, dan sikap bagi peserta didik. Dalam penilaiannya seharusnya menunjukkan dan membuktikan secara akurat bahwa tujuan pembelajaran itu benar-benar tercapai dan benar-benar dikuasai oleh peserta didik. Masuk ke bab 3, yaitu desain penelitian dan metodologi penelitian. Saya mengambil penelitian kualitatif deskriptif, di mana menekankan aspek pemahaman mendalam terhadap suatu materi dan mendeskripsikan variabel yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan berupa data primer menggunakan wawancara terhadap responden, lalu data sekunder diperoleh berupa nilai hasil belajar atau raport dari sekolah terkait, yaitu MTS PAUD dan Najar Lor. Lalu instrumen penelitiannya yaitu peneliti sebagai instrumen kunci dan dibantu instrumen wawancara. Untuk teknik pengambilan subjeknya saya menggunakan snowball sampling, di mana subjek pertama yang saya pilih akan menentukan siapa subjek berikutnya yang akan diwawancara. Saya mengambil 5 siswa kelas 7 MTS PAUD dan Najar Lor dan 1 guru pengampu mata pelajaran matematika. Lalu selanjutnya untuk tempat penelitian saya memilih di MTS PAUD dan Najar Lor. Alasannya karena masalah yang sedang saya teliti ini terdapat di MTS PAUD dan Najar Lor tersebut. Untuk teknik analisa data, saya menggunakan tribulasi, di mana saya akan membandingkan hasil wawancara yang saya dapat dengan hal lain. Saya kali ini membandingkan hasil wawancara yang saya dapat dari subjek akan dibandingkan dengan nilai raport sebagai sumber data sekunder. Sekian pemaparan presentasi mengenai proposal saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.